Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satriani, NIM 180250501071, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Agus Eskom Mkom selaku dosen penempuh mata kuliah perancangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang lain dalam satu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu unsur organisasi. Unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu hingga terbentuk organisasi. Adapun unsur-unsur organisasi, yang pertama yaitu orang, yang kedua tujuan, yang ketiga posisi, keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, keenam struktur, dan terakhir yaitu lingkungan luar. Selanjutnya yaitu bagan organisasi. Bagan organisasi adalah penggambaran program kerja dari sebuah organisasi di mana di dalamnya menunjukkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab, serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan kerja bagi setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut untuk mencapai keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam organisasi, yang pertama yaitu tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua yaitu tugas yang dilakukan harus jelas. Yang ketiga yaitu pembagian tugas yang adil. Dan yang keempat itu penempatan posisi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu adanya koordinasi dan integrasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ada 3 aspek yang terlibat, yaitu yang pertama pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan pemecahan atau pemisahan atau pembagian tugas yang kompleks ke dalam komponen-komponen sehingga seseorang akan bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan yang lebih terbatas, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan ke dalam suatu departemen, kegiatan yang serupa dan berkaitan dengan secara logis. Dan yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu proses integrasi tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan unit-unit atau departemen fungsional yang terpisah supaya
mencapai sasaran perusahaan secara efisien. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dihasilkan dibutuhkan oleh sebuah tingkat manajemen atau kata lain teknik pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi. Yang pertama, memberikan dukungan dalam kumpulan informasi. Selanjutnya digunakan untuk secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu merealisasikan kebutuhan dalam tindakan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi dan pemilihan sekumpulan tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang pertama yaitu investigasi situasi. Yang kedua yaitu mengembangkan alternatif. Dan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Keempat yaitu melaksanakan dan memantau keputusan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.